Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian kelas 3 yang berbahagia yang Bapak cintai. Kita bertemu lagi pada hari ini yakni Kamis 25 Februari 2021 dalam materi Al-Qur'an. Baik. Pada materi Al-Quran kali ini, kita akan melanjutkan di materi yang kemarin. Jika kemarin sudah membaca secara pribadi atau secara mandiri, ini Tartili Jilid 5 halaman 7, maka pada hari ini kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya, yakni halaman 8. Baik. Jika kita lihat di halaman 8, ya, Tartili Jilid 5 halaman 8, Bapak sarankan mulai saat ini ambil bukunya, buka halaman 8. Perhatikan halaman 8, dengarkan penjelasannya. Baik, halaman 8, Tartili Jilid 5. Sudah kita ketahui bahwasanya dalam hukum hal nun sukun dan tanwin atau masalah nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid ada hukum, ada 4 hukum. Ini 1 izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Ada 4 hukum, ya. Atau ada yang mengatakan 5 hukum. Yang pertama adalah izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa. Akan Bapak jelaskan sedikit. Ini sudah Bapak berikan materinya, ya, ini di pertemuan yang lalu di semester 1. Izhar artinya jelas. Hurufnya ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu izhar. Ya. Ada 6 huruf. Jadi izhar adalah apabila ada nun sukun, ya, atau tanwin. Nah, ini akan Bapak berikan sedikit dari buku. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ini ada fathatain, kasrohtain dan dhammatain bertemu dengan ke-6 huruf, yakni alif atau hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha, ya, maka hukum bacanya adalah jelas. Bunyi n pada nun sukun atau bunyi n pada tanwin, yakni tanwin itu kan dibacanya an, fathatain itu an, kasrohtain itu in, dhammatain adalah un. Bunyi n pada huruf nun sukun dan tanwin harus dibaca jelas. Oke, baik, sampai sini sudah mengerti untuk izhar. Jadi Bapak ulangi sedikit lagi. Izhar apabila ada nun sukun atau tanwin, yakni fathatain, kasrotain dan dhammatain bertemu dengan ke-6 huruf izhar, yakni alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha, maka harus dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Bunyi n pada nun sukun atau tanwin. Karena nun sukun atau huruf nun jika disukunkan bunyinya menjadi n. Lan, an. Demikian juga tanwin. Fathatain bunyinya an, kasrotain bunyinya in, dhammatain bunyinya un. Itu izhar. Nah, contoh misalkan di sini, bisa kita lihat atau bisa dilihat di video sebelumnya. Ada man amana, mim nun sukun, min fathah nun sukun, ada alif nun sukun bertemu dengan alif, maka bunyi n pada nun sukun harus jelas. Man amana, man. Ini juga min, ya, harus jelas. Nah, lalu ada idgham. Idgham yang dibagi 2, yakni ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bi gunnah artinya dengan gunnah, bila gunnah adalah tidak dengan gunnah. Untuk penjelasan lebih jauhnya bisa lihat di video sebelumnya. Nah, baik, kita akan masuk ke materi inti. Ya, ini tentang yang ada di Tartili Jilid 5 halaman 8. Ya, tentang iqlab. Apa sih iqlab?
Jika kita lihat di Tartili jilid 5 halaman 8, baik. Bisa kita lihat di sini ya. Di bawah sini ya. Bacaan iklab ya, bacaan iklab bunyi nun sukun atau tanwin ya. Bunyi nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, ini kenapa kok bertemu dengan ba? Yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau Latinnya, karena huruf iklab hanya satu. Ya, ini apa? Ba. Oke? Sampai sini mengerti tentang iklab? Huruf iklab hanya satu. Ya, ini apa? Ba. Nah, rumusnya, ini rumusnya. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan ba, nah, maka hukum bacaannya adalah iklab. Ya. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iklab. Apa sih iklab itu? Iklab artinya adalah membalik. Iklab artinya adalah membalik atau menukar. Bisa dilihat di sini. Iklab artinya adalah membalik atau menukar. Ya, iklab artinya adalah membalik atau menukar. Nah, tegasnya huruf nun pada nun sukun atau tanwin itu membacanya ketika bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya ditukar atau mau dibalikan. Apa yang dibalik? Bunyi n pada nun sukun atau tanwin dirubah menjadi huruf m. Ya, oke. Bapak ulangi. Bunyi n pada nun sukun atau tanwin dirubah menjadi huruf m. Makanya iklab artinya membalik atau menukar. Jadi n ditukar ke m. Kalau di izhar itu bunyi n pada nun sukun atau tanwin harus jelas. Sedangkan di iklab dia tidak menjadi n, tapi dirubah atau ditukar menjadi m. Oke, paham? Sampai sini mengerti tentang iklab? Baik. Contoh misalkan kita langsung pada contoh di Tartil jilid 5 halaman 8. Ingat. Baris yang pertama. Oke, di sini ada 3 baris. Baris pertama sebelah paling kanan, baris kedua, lalu baris ketiga. Oke, perhatikan. Baris pertama, bertemu nun sukun dalam satu kata. Nah, di sini kalau kita lihat ada huruf mim kecil, ya. Ada huruf mim kecil. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat ada huruf mim kecil, ada huruf mim kecil. Nah, lalu di sini ada huruf mim kecil juga. Nah, itulah ciri-ciri iklab. Jika kita membaca Al-Qur'an atau kita belajar tentang iklab, maka bacaan Al-Qur'an atau teks Al-Qur'an yang berhukum tajwid iklab akan dilampangkan. Di sana ada huruf mim. Tapi mimnya yang buntutnya di bawah, ya, seperti ini. Mim yang buntutnya ke bawah, bukan yang ke samping. Jadi ada yang buntutnya ke bawah, ada yang ke samping. Yang ke samping bukan iklab. Oke, contoh misalkan baris pertama hurufnya ada ya fathah, nun sukun, ba dhammah, waw sukun, dan ain berharokat tanwin. Oke, akan bawa bacakan. Jika kita tidak menggunakan hukum izhar, hukum iklab, maka dibaca yanbu'an. Oke. Kalau tidak menggunakan hukum iklab, maka dibaca yanbu'an. Yan pakainya n, yanbu'an. Tetapi karena di sini hukumnya iklab, ya, nun sukun bertemu ba, maka huruf n tadi pada nun sukun dirubah atau ditukar menjadi m. Yambu'an. Oke. Yambu'an pakainya m. Yambu'an. Lalu sampingnya mim ba'du.
bukan min ba'du, tidak menggunakan n, bukan min, tetapi mim ba'du. Oke. Lalu yang selanjutnya jazaa'am bima. Nah, jadi yang contoh pertama itu bertemu nun sukun dalam satu kata, lalu di sini bertemu nun sukun dalam dua kata, terpisah, min sendiri, ba'du sendiri. Lalu di sini bertemu dengan tanwin, ada fathah tain, ada kasroh tain, dan nanti ada dommatain. Oke. Perhatikan, Bapak bacakan lagi baris pertama. Yambu'an mim ba'du jazaa'am bima. Jadi hukum iqlab itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah bunyi n pada nun sukun atau tanwin dirubah menjadi huruf m. Oke, mengerti? Nah, arti dari iqlab adalah membalik atau menukar. Oke, Bapak rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Nanti perhatikan videonya, lalu sambil dilihat buku Tartili jilid 5 halaman 8 supaya mudah dipahami ya. Langsung dilihat di bukunya. Nah, di sini kan ada contoh nih. Tulisannya min baini, dibacanya mim baini. Jadi ini bentuk penulisannya, ini cara membaca. Ditulisnya min baini, dibacanya mim baini. Nun sukun dirubah menjadi huruf M. Nun sukun ditukar menjadi huruf M. Oke. Bapak rasa sudah cukup? Supaya tidak terlalu panjang. Nah, yang penting mudah dipahami. Oke, baik. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran ala timamikum. Ma'anaja ala kulli umurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.